Oke, baik anak-anak kami sekalian, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang uji kompetensi bab 1 ya. Kita bahas dulu soal-soal uji kompetensi bab 1. Silahkan dibuka bukunya, yang buku Erlangganya ini ya. Buku Erlangganya, lihat di halaman 34 ya. Halaman 34, kita akan bahas soal dulu, beberapa soal. Ini tujuannya nak untuk menambah pemahaman kalian tentang fisika ini, supaya kalian lebih paham tentang materi-materi yang ada di bab 1 ini. Ya. Oke, kita mulai dulu dari nomor 17 ya nak ya. Kita mulai dari nomor 17. Oke, silakan dibuka dulu nomor 17-nya. Instalasi listrik di rumah memiliki tegangan sambungan 220 volt dan arus maksimum sebesar 1 ampere. Banyaknya lampu yang 22 watt yang dapat dipasang dalam rumah tersebut adalah, berarti yang diketahui dalam soal itu adalah tegangan sumbernya ya nak ya. Tegangan sumbernya Vs-nya sama lah itu dengan 220 volt. Kemudian kuat arus maksimumnya Imax sama dengan 1 ampere. Apabila satu lampu, berarti daya satu lampu ya nak ya, daya satu lampu sama dengan 22 watt. 22 watt. Oke. Berapa jumlah lampu yang dipasang di dalam rumah tersebut? Berarti yang ditanyakan berapa N-nya ya. Berapa N? Jumlah lampu yang digunakan dalam rumah tersebut, N. Oke, baik. Untuk menjawab soal ini, pertama kita harus tahu dulu berapa daya sumbernya. Ya. Berarti daya sumbernya itu PS sama lah itu dengan kuat arus tadi, kuat arus maksimum tadi. Kuat arus maksimum kuadrat kalikan dengan R. Atau bisa juga kita gunakan PS kalikan dengan kuat arus maksimum. Atau bisa juga kita gunakan rumus Vs kuadrat dibagi dengan R. Oke, jadi dari ketiga rumus ini nak, nah, ini kan ada 3 rumus ini kan, I kuadrat kali R, V dikalikan dengan I, dan juga V di kuadrat dibagi dengan R. Yang mana yang kita gunakan rumusnya? Ya, tentunya yang diketahui di soal inilah kan, yang adalah V dan I, berarti kita gunakan rumus ini. Ya, maka caranya gini nak, besar daya sumbernya, saya ganti warnanya ya, daya sumbernya PS sama lah itu dengan Vs dikalikan dengan kuat arus maksimum. Oke, kita tinggal masukkan angkanya nak. Di sini kan sudah diketahui bahwa nilai Vs-nya 220 dan I-nya 1. Kita tinggal kalikan 220 volt dikalikan dengan 1 ampere. Ya, berarti 220 volt dikalikan dengan 1 ampere, maka nilainya ini adalah 220 watt. Nah, jadi daya sumbernya adalah 220 watt. Sedangkan P1 tadi nak, P1 tadi kan nilainya adalah 22 watt. Maka untuk mendapatkan jumlahnya N ya, N-nya itu nak, N sama lah itu dengan
berapa daya sumbernya dibagi berapa daya untuk satu komponen tadi. Oke, berarti 220 watt ya nak ya, 220 watt dibagi dengan 22 watt. Oke, 220 watt dibagi dengan 22 watt berarti 10 buah. Oke, jawabannya adalah 10 buah. Oke, itulah untuk soal nomor 17. Ngerti ya? Jadi the answer is cantik. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Oke, untuk mengirim daya listrik ke suatu tempat yang jauh biasanya digunakan tegangan tinggi, begitu kan? Hal ini bertujuan untuk memperkecil daya yang hilang. Daya listrik 100 megawatt ingin dikirim ke suatu kota yang berjarak 100 km dengan kabel yang hambatannya 0,1 ohm tiap kilometer pada tegangan 100 kV. Itu dia ya. Yang ditanya adalah berapakah daya yang hilang selama proses transmisi tersebut. Oke, jadi dari soal itu diketahui bahwa daya listrik yang dikirim, berarti daya listrik yang dikirim nilainya adalah 100 megawatt. Megawatt. Bukan megawatt ya, megawatt. Berarti 100 megawatt itu sama dengan 10 pangkat 8 watt. Oke. Kemudian jaraknya berarti S ya nak ya. Berarti S-nya itu sama dengan 100 km. Kemudian hambatannya 0,1 ohm tiap kilometer. Berarti hambatannya sama dengan 0,1 ohm per kilometer. Tegangannya 100 kV. Berarti tegangannya sama dengan 100 kV. Berarti 100 kV adalah 10 pangkat 5 volt. Itu ya. Ini adalah 10 pangkat 2 km. Oke. Yang ditanyakan di soal itu, berapakah daya listrik yang hilang selama proses transmisi tersebut? Berarti yang ditanya adalah berapa daya listrik yang hilang. Kita buatlah pH selama proses transmisi tersebut. Oke, untuk mendapatkan berapa nilai daya listrik yang hilang, pertama kita harus tahu dulu berapa kuat arus listrik yang dihasilkan oleh sumber tegangan tadi, ya, yang dihasilkan oleh dayanya tadi. Maka pertama kita cari dulu berapa kuat arusnya. Berarti kuat arus itu sama lah itu dengan daya dibagi dengan tegangannya. Oke, berarti sama dengan, kita lihat dayanya berapa, 10 pangkat 8 watt, 10 pangkat 8 watt. Oke, kita bagi dengan tegangannya 10 pangkat 5 volt. 10 pangkat 5 volt. Berarti 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 5 berarti 10 pangkat 3 ampere. Sehingga kuat arus listrik yang mengalir di situ adalah 1000 ampere. Oke. Sekarang kita cari berapa hambatan totalnya dari sini.
Maka nilai dari hambatannya ini R totalnya ya, kita buat RT sama dengan, kalau dia 0,1 ohm per kilometer, berarti kalau dia 100 kilometer berarti 10 ohm. Ya, jelas di sini ya. Maka besarnya daya yang hilang PH, rumusnya adalah I kuadrat kalikan dengan R-nya tadi. R yang mana ini? R totalnya ya. I-nya ini masukkan nak. Berarti 10 pangkat 3 kuadrat kalikan dengan 10 ohm tadi ya. Oke, berarti 10 kali 10 pangkat 6 watt. Oke, 10. Ini 10 pangkat 6 ini nak, itu adalah mega ya. Megawatt. Maka jawabannya adalah 10 megawatt. Kalau kalian lihat di situ dari kuncinya, jawabannya adalah delta. Ya. Oke. Itulah untuk soal nomor 18. Kemudian sekarang coba kita beralih ke yang ada rangkaian-rangkaiannya aja dulu ya. Jika R1 sama dengan R2 sama dengan 10 ohm, berarti di soal ini diketahui bahwa nilai dari, warnanya kurang jelas. Oke. R1 sama dengan R2 sama dengan 10 ohm. Kita tulis R1 sama dengan R2 sama dengan 10 ohm. R3 sama dengan L sama dengan 20 ohm. Berarti kita tulis di sini R3 sama dengan L sama dengan 20 ohm. Dan potensial baterai 60 volt. Berarti potensial baterainya 60 volt, kita tulis dengan gaya gerak listriknya sama dengan 60 volt. Besar daya pada lampu adalah, ditanya berapa besar daya pada lampu PL. Oke, sebelumnya kita harus gambar dulu rangkaiannya bagaimana gitu ya. Oke, saya buat warna hitam aja untuk menggambar rangkaiannya. Oke, yang bagian atasnya ini adalah resistornya. Ini jawab ya. Jawab. Kemudian di sini sumber gaya gerak listriknya. Oke, di sini tadi lampunya ya. Di sini tadi lampunya. L. Ini L-nya, lampunya. Kemudian di sini adalah R3-nya. Di atas ini adalah R1-nya. Di sini R2-nya. Di sini sumber gaya gerak listriknya. Ditanya berapa daya lampu di sini. Oke, pertama kita tentukan dulu berapa nilai dari hambatannya. Yang ini, yang R3 dan L ini terangkai secara paralel. Berarti R paralelnya ya. R paralelnya sama dengan R3 dikali dengan L dibagi R3 tambah L. Ini cara cepatnya. Oke, R3-nya sama dengan 20 kali L-nya 20 dibagi 20 tambah 20. 20 kali 20 adalah 400 dibagi 40. Maka jawabannya adalah 10 ohm.
Jadi tadi kan di soal ini diketahui bahwa R1-nya tadi adalah 10 ohm. Kemudian R2-nya sama dengan 10 ohm. R3 di soal ini tadi kan 20 ohm. Di sini 20 ohm. Jadi ini dulu kita selesaikan, nah, yang ini. Yang paralel ini. Dapatlah hasilnya sebesar 10 ohm. Oke, kemudian supaya lebih gampang, nak, kalian gambar ulang lagi gitu dia. Ya, gambar ulang lagi, gambarnya jadi seperti ini dia ya. Biar beda sedikit, saya ganti warnanya. Ini tadi sumber tegangan tadi ya. Oke. Di sini tadi adalah R1, di sini R2, ini tadi R paralelnya tadi, nak, R paralelnya tadi. Ini gaya gerak listriknya. Oke. R1-nya tadi kan 10 ohm. R2-nya sama dengan 10 ohm dan R paralelnya sama dengan 10 ohm. Maka yang ini kita serikan gitu. Oke, jadi diperolehlah hambatan serinya samalah itu dengan tambahkan semua R1 tambah R paralel tambah R2. Oke, R1-nya 10 ohm tambah 10 ohm tambah 10 ohm. Jadi dapatlah R serinya 30 ohm. Sedangkan sumber gaya gerak listrik di sini kan 60 volt. Maka bisa kita peroleh nilai dari kuat arusnya I samalah itu dengan gaya gerak listriknya dibagi dengan R serinya ya. Oke, gaya gerak listriknya adalah 60 volt. Berarti 60 volt dibagi 30 ohm. Maka nilai dari kuat arus listriknya adalah 2 ampere. Oke, kalau kita lihat dari gambar ini, nah ini kan mengalir arus tadi kan ke sini. Yang masuk arus itu kan sebesar 2 ampere. Ini yang masuk 2 ampere. Pasti yang 2 ampere ini akan keluar melalui dua sisi tadi. Ya, dengan besar yang sama besar. Kenapa sama besar dia? Karena R3 itu sama dengan L. Itu. R3-nya kan 20, L-nya 20, maka arus yang mengalir juga sama. Jadi kalau masuk misalnya 2 ampere, berarti yang keluar itu harus 2 ampere gitu. Jadi yang ini, nak, yang ini ya, saya kotakkan aja ya, nak ya. Yang ini, nah, kita pindahkan ke sini gambarnya. Lihat ya caranya ya. Arus yang masuk tadi kan 2 ampere. 2 ampere. Dari mana 2 ampere, Pak? Dari sini. Dia kan menuju dua tempat, satu ke bawah, satu ke kanan. Nah, berarti dia menjadi terbagi dua. Berarti di sini berapa ampere? 1 ampere kan? Di sini juga 1 ampere. Di sini tadi lampunya tadi. Di sini resistor R3 tadi. Oke, berarti di sini 1 ampere. Loh, kenapa 1 ampere? Karena hambatannya sama. R3 20 ohm, R4 20 ohm. Berarti arusnya sama juga gitu ya. Oke, berarti untuk mendapatkan daya lampu maka nilainya adalah daya lampu samalah itu dengan I kuadrat kalikan dengan
R. Berarti I-nya yang ini nak masukkan ini. 1 kuadrat kalikan dengan L. R-nya lampu ini. Berarti 20 ohm. Ini ampere kuadrat ya nak. Oke. Berarti 1 kali 20 berarti 20 watt. Oke, jadi jawabannya adalah 20 watt. Oke, kita lanjut dulu ya nak ya ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 21. Oke, di sini nilainya adalah 6 volt. 6 volt. Kemudian di sini 6 volt. 3 ohm. 3 ohm. Kemudian di atas ini adalah 6 ohm. Di atas ini 6 ohm. Oke, pertama kita lihat dulu yang panjang. Yang panjang ini adalah positif, yang pendek negatif, yang panjang positif, yang pendek negatif. Berarti kan arus itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Berarti arusnya di sini adalah I1. Arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Berarti di sini adalah I2. Jadi kan masuk arus itu ke sini karena ke sini dan keluar dari sini. Inilah I3. Berarti bisa kita pastikan bahwa I3 itu samalah itu dengan I1 tambah I2. Ya kan? Jadi masuk dari sini I1, masuk dari sini I2, kumpul di sini, keluar dari sini gitu. Itulah I3-nya, gitu ya. Oke, kemudian kita mau mencari berapa nilai daya pada hambatan 3 ohm. Berarti di sini ya. Berarti ditanyakan di soal itu P3. Bukan partai ya. Ini P3. Oke. Ini kita namai dulu ya, ini R1, ini R2, ini R3. Jadi kalau sudah seperti ini bentuk soal, maka kita gunakan hukum Kirchhoff ya, hukum kedua Kirchhoff. Buat dulu arah loopnya ini. Ya. Oke. Ini kita namai dengan loop pertama, di sini kita namai dengan loop kedua. Kita siapkan satu-satu, nak. Kita siapkan dulu dari loop pertama. Ya, siapkan dulu dari loop 1. Loop 1. Pertama kali dijumpai oleh loopnya ini adalah tanda negatif. Buatkan gini nak, negatif GGL 1. Ini kan GGL 1-nya kan, GGL 1-nya. Yang ini adalah GGL 2-nya. Negatif GGL 1 tambah 6 kali I1. Ini kan I1 di sini kan? Oke. Wes, baterainya udah mau habis. Bentar ya. Saya cas dulu. Next, kita lanjut ya. Tambah 6I1 tambah 3I3 sama dengan 0, gitu ya. Oke, sudah jelas gitu ya. Oke, kita masukkan 6
I1 tambah 3I3 sama dengan ini minus GGL1 pindah ke kanan jadi GGL1 gitu. Oke, berarti 6I1 tambah 3 kali I1 tambah I2 sama dengan GGL1 masukkan ini nak 6 volt gitu ya. Oke, kita lanjutkan. I1 tambah 3I1 tambah 3I2 sama dengan 6. Berarti 9I1 tambah 3I2 sama dengan 6 volt. Oke, inilah persamaan 1 nak. Kita lanjut ke persamaan 2 dari loop 2. Masuk dulu kita ke loop 2 ya, loop 2. Oke, kalau kita lihat dari loop 2 ini, dia pertama kali menjumpai tanda negatifnya ini. Berarti negatif GGL2 tambah ini. Di sini mengalir arus I2 kan? 6I2 tambah 3I3, ini kan 3I3 kan? Sama dengan 0. Berarti 6I2 tambah 3I3 sama dengan GGL2. Oke, berarti 6I2 tambah 3 kali I3 itu kan I1 tambah I2 sama dengan GGL2 ini kan 6 volt ya, 6 volt. Berarti 3I1 tambah 3I2 yang ini ya, tambah 6I2 yang inilah itu, sama dengan 6 volt. Berarti kalau ini dijumlahkan 3I1 tambah 9I2 sama dengan 6 volt. Inilah persamaan kedua. Oke, sekarang kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Berarti 9I1 tambah 3I2 sama dengan 6 volt. Yang ini tadi anak ya, saya tandai, kita eliminasi tadi. Yang ini tadi, inilah itu. Oke, yang ini persamaan 2, kesinilah itu nanti. Berarti yang persamaan kedua, 3I1 tambah 9I2 sama dengan 6. Jadi yang dua-dua ini nak, kita eliminasi dia. Yang ini kita eliminasi. Dengan cara bagaimana gitu ya? Caranya begini. Yang ini, bentar ya, saya harus jelek depan. Eliminasi ya, eliminasi. Oke, persamaan yang ini, yang atas kita kali ya, supaya hilang. Terserah kalian yang mana mau kita hilangkan. I2 dulu bisa. Yang atas kita kali 3, yang bawah kita kali 1 aja gitu.
Oke, kalau kayak gitu hasilnya nanti 27 I1 tambah 9 I2 sama dengan 18. Ya kan? Kemudian yang ini kita kali 1. 3 I1 tambah 9 I2 sama dengan 6. Sekarang kita kurangkan. Ya. Berarti 27 kurang 3 adalah 24 ya. 24 I1 sama dengan 12. Sehingga I1-nya sama dengan 0,5 ampere. Dan I2-nya kita cari lagi. Caranya adalah kita masukkan dari persamaan 2 bisa, dari persamaan 1 bisa. Dari persamaan 2 ini pun bisa kita buat ya. Berarti 3 I1 yang ini nak, tengok ya, tambah 9 I2 ya. Tambah 9 I2 sama dengan 6. Berarti 3 kali 0,5 ini. 3 kali 0,5 yaitu 1,5 tambah 9 I2 sama dengan 6. Berarti 9 I2 sama dengan 4,5. Sehingga I2 itu sama dengan, bagilah ini 4,5 bagi 9, 0,5. Oke, jadi I1 dan I2 itu nak semuanya 0,5 ampere. Sehingga I3-nya sama dengan I1 tambah I2. Berarti tambahkanlah ini 0,5 tambah 0,5. Berarti 1 ampere. Jadi berapa besar P3 yang ini, P3 ini? Maka di sini aja saya buat ya. Nah, tempat kosongnya ini biar nampak semua kerjaannya ya. Oke. P3 itu sama dengan I kuadrat R kan? Berarti I3 kuadrat kali R3. I3-nya kan sudah dapat ini nak, 1 ampere. 1 ampere kuadrat ya 1. Kalikan dengan, ini buat aja satunya, 1 ampere kuadrat kalikan dengan 3 ohm ya. R3-nya kan 3 ohm. Berarti 1 kali 3 watt. Ya, itu jawabannya untuk nomor 21. Oke. Silakan ditengok, diperhatikan, disimak. Pada gambar di samping, besar energi yang terjadi tiap menit pada resistor 4 ohm adalah. Ditanya berapa energi tiap menit pada resistor 4 ohm. Oke, di sini yang pendek yang negatif, yang panjang positif. Yang pendek yang negatif, yang panjang positif. Kemudian di sini nilainya adalah 4 ohm, di sini 8 ohm. Kita namai di sini R1, di sini R2. Oke. Di bagian atas ini nilainya adalah 12 volt. Di bagian kanan ini adalah 8 volt. Oke, ditanya di situ adalah berapa energinya. Pertama kita cari dulu berapa kuat arus di R2. Jadi kuat arus di R2 itu namanya I2 ya. I di R2 lah kita bilang ya. I2 itu sama dengan P2 dibagi dengan R2. Oke, ini langsung bagikan aja nak.
Karena ini kan paralel gini kan. Jadi langsung bagikan 8 volt dibagi 8 ohm sama dengan 1 ampere. Kalian pakai pun hukum Kirchhoff pun sebenarnya nggak masalah ya nak ya. Tetap juga nanti jawabannya 1 ampere ya. 1 ampere. Nanti kalau kalian pakai kaidah hukum Kirchhoff tetap juga nanti jawabannya 1 ampere. Udah, berarti arus yang mengalir di sini pada rangkaian ini adalah 1 ampere. Ini 1 ampere. Jadi sebenarnya ini rangkaian resistornya ini kan rangkaian seri kan. Yang ini kan menyatakan sumber tegangannya yang 8 volt ini. Ya, maka dia kuat arusnya itu 1 ampere. Jadi berapa besar W1-nya? Berarti W1 sama dengan I kuadrat R kali T. Oke, jadi R-nya R1 gitu. Masukkan nilainya, I-nya sama dengan 1 kuadrat kalikan dengan R-nya 4 ohm kalikan dengan T-nya 1 menit. Berarti 1 menit 60 detik. Berarti jawabannya adalah 240 Joule. Oke, jadi gini, kalaupun misalnya kalian mau buktikan dengan hukum Kirchhoff tidak masalah ya. Nah, ini ingat ya, jawabannya ini adalah 240 Joule. Jadi kalau misalnya kalian mau buktikan pakai hukum Kirchhoff nggak masalah. Nomor 23 tadi kan? Nomor 23. Oke, di sini adalah 4 ohm ya, 4 ohm. Ini 4 ohm. Kemudian di sini 8 ohm. Di sini 12 volt. Di sini 8 volt. Oke, mengalir arus pemisalan ya. Kalau misalnya kalian pakai hukum Kirchhoff, terserah sebenarnya ya. Ini kalian buat I1. Oke, mengalir arus dari potensial tinggi ini ke sini I2, ke sini I3 gitu. Oke. Baru kalian buat dia dalam bentuk loop ya. Pakai kalian pun loop nggak masalah itu. Hasilnya sama juga nanti ini ya. Oke. Ini kalian namailah sebagai loop 1, di sini sebagai loop 2. Lebih panjang sih ngerjain yang kayak gini. Artinya dalam hukum fisika itu nggak ada yang saling menyalahkan. Ya, kalau tidak melanggar hakikat dasarnya nggak masalah. Hasilnya sama juga nanti. Ya, loop 1 dulu ya. Berarti pertama kali jumpai oleh loopnya ini adalah tanda negatifnya, yang pendeknya nih. Pertama kali jumpai loopnya ini gini kan. Oke, buatlah negatif dari GGL1. Ini namanya GGL1. Ini namanya GGL2. Oke. Tambah 4 kali I1. Ya, ini 4 ya. Tambah 8 kali I3 yang ini, 8I3 sama dengan 0. Masuk ke loop 2. Ini negatif GGL2 tambah. Di sini kan nggak ada resistor. Langsung ke sini dia nak. I3. 8I3 sama dengan 0.
Berarti 8I3 sama dengan GGL2. Gitu. Berarti 8I3 sama dengan 8 volt. Berarti I3 sama dengan 1. Oke, dapatlah I3-nya 1 ampere. Udah, masukkanlah ke sini nak. 4I1 tambah 8I3 sama dengan, ini kan negatif GGL1. Pindahkan jadi GGL1. Berarti 12 volt. Berarti 4I1 tambah 8I3. I3-nya kan 1. Sama dengan 12. Berarti 4I1 sama dengan 4 volt. 12 kurang 8. Sehingga I1-nya sama dengan 4 bagi 4, 1 ampere. Nah, sama juga dengan yang tadi kan, yang saya sebutkan tadi. Nah, maka dapatlah kita peroleh nilai dari I1. Jadi P1 sama dengan I kuadrat kali R. I1 lah tentunya nih ya. 1 kalikan dengan 4. Berarti 4 watt. Itulah P1-nya 4 watt. Ditanya W1. W1 sama dengan 4 kali 60.